Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur oleh karena anugerah daripada Tuhan kita boleh sama-sama ada hari ini dan juga diberikan kesempatan untuk disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah hati kita rindu untuk boleh semakin mengenal Allah kita yang menciptakan dan yang berdaulat atas hidup setiap kita? Mari kita mau sama-sama siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, sungguh hati kami bersyukur dan bersuka cita karena Engkau Allah yang boleh memberikan kepada setiap kami kesempatan untuk terus bisa ada hari ini dan juga boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, agar kebenaran firman yang akan kami dengar boleh menjadi firman yang hidup dalam hidup setiap kami, membawa setiap kami boleh semakin mengiring Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mau hidup bagi nama Tuhan. Dalam setiap gejolak hidup kami masing-masing, mungkin saat ini kami sedang ada dalam kondisi yang lemah, mungkin kami saat ini sedang ada dalam kondisi yang tidak baik. Tetapi biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini, setiap kami boleh dikuatkan, setiap kami boleh disemangati, karena kami boleh diingatkan ada Tuhan yang selalu bersama dan beserta setiap kami. Kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Allah Roh Kudus yang boleh bekerja dalam setiap diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Yoel pasal yang ketiga. Namun saya tidak akan membacakan keseluruhan pasal dari pasal yang ketiga ini, tetapi ada beberapa ayat yang akan sama-sama kita dengarkan bacaannya. Yoel pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-21. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus. Dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi dan Edom akan menjadi padang gurun tandus oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda. Oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya. Dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbahagialah setiap kita yang selalu dengan tekun dan juga terus berjuang untuk bisa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Dalam kehidupan setiap kita sangat tidak jauh daripada sebuah keputusan. Kalau kita mau melakukan sesuatu, itu juga bagian dari saya memutuskan. Saya ingin memakai baju apa di hari ini, itu juga sebuah keputusan. Tetapi kita juga punya keputusan-keputusan besar. Misalnya dalam hal dunia bisnis. Oh, saya harus berkanan dengan siapa ya? Oh, kalau lagi ada dalam masalah seperti ini di dalam hal bisnis, saya harus mengambil keputusan yang seperti apa? Tetapi ada juga pribadi yang dimana setiap hari memikirkan, aduh enaknya melakukan ini ya, baiknya seperti ini ya. Dia sudah menjadwalkan dari A sampai Z yang dia ingin lakukan. Tetapi nyatanya yang jadi keputusannya adalah dia tidak melakukan apa-apa. Saking banyaknya hal yang mau dia kerjakan. Tetapi bukannya mengambil keputusan harus ambil yang A atau B, tetapi dia malah ngambil keputusan tidak memulai pekerjaannya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita itu punya rentetan keputusan. Keputusan besar, keputusan kecil. Tetapi semua keputusan itu tuh sangat-sangat akan bergantung dan juga berdampak baik bagi diri kita ataupun orang lain. Di dalam bagian Yoel pasal yang ketiga yang telah kita baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa itu kalau kita lihat dalam Yoel pasal yang pertama, di situ dimana Allah mengutus Nabi Yoel untuk bisa berbicara, bernubuat kepada bangsa Yehuda, di mana mereka kala itu sedang jauh daripada Tuhan dan mendapatkan penghukuman dengan datangnya tulah, yaitu belalang. Bapak Ibu Saudara sekalian, tulah belalang ini yang jumlahnya sangat banyak menggerogoti semua bagian pertanian mereka. Bayangkan, dengan tidak adanya sumber makanan, bagaimana mereka bisa melangsungkan kehidupan. Bencana, susahnya dapat pangan itu adalah sebuah hal yang sangat mengerikan, bukan Bapak Ibu? Dan disinilah Allah memberikan satu hukuman kepada bangsanya. Bangsa yang dikasihi, bangsa yang dimiliki olehnya. Dan Nabi Yoel berkata kepada umat itu. Di dalam pasal yang kedua kita akan melihat bagaimana di dalam pasal ini Yoel juga menubuatkan kepada umat Allah. Di mana ketika umat Allah disuruh bertobat, maka ketika mereka bertobat datang dengan kerendahan hati dan sungguh-sungguh ingin bertobat di hadapan Allah, maka penghukuman tidak akan mereka alami. Tetapi yang akan terjadi adalah hari penyelamatan daripada Tuhan. Menarik juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Yoel kita akan menemukan 5 kali kata hari Tuhan. Pengulangan ini menjadi satu hal yang sangat penting, menunjukkan satu pesan yang ingin disampaikan melalui kitab Yoel ini. Di mana hari Tuhan itu sering dikaitkan dengan arti penghakiman yang datang daripada Tuhan. Tetapi dalam konteks di dalam Yoel ini, Bapak Ibu, hari Tuhan memang adalah hari penghukuman, hari penentuan, hari keputusan yang akan diberikan Allah bagi musuh-musuh bangsa Yehuda. Kita tahu umat Allah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari bangsa-bangsa musuh, di mana mereka harus tercerai-berai, mereka harus menjadi budak tanah milik Allah yang adalah perjanjian antara Allah dengan umatnya, malah diambil oleh para penakluk atau para musuh-musuh bangsa Yehuda. Dan inilah hari Tuhan akan datang. Tetapi ketika nubuat Yoel ini datang kepada bangsa Yehuda, yang dimana dikatakan kalau engkau bertobat maka engkau akan selamat dan penghukuman tidak akan datang untukmu, tidak akan menimpa engkau bangsa Yehuda. Maka hari Tuhan ini juga berarti bagi musuh hari penghukuman, tetapi bagi bangsa Yehuda ini adalah hari penyelamatan. Bapak Ibu Saudara, di sana di dalam bagian pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dikatakan, baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Ada yaitu lembah Yosafat yang disebutkan. Memang tidak diketahui secara pasti di mana letak geografis daripada lembah Yosafat ini. Tetapi ini menjadi satu simbol di mana disitulah akan ada penghakiman daripada Allah. Yosafat itu berarti Yahweh telah menghakimi. Disinilah Tuhan Allah akan menghakimi bangsa-bangsa yang telah menganiaya, yang telah menjadi musuh daripada bangsa Yehuda. Bagaimana musuh-musuh itu telah mencerai-beraikan umat Tuhan, bagaimana tanah milik Tuhan itu diambil, dan mereka itu menjadikan umat Tuhan sebagai budak yang diperjualbeli, sehingga kehidupan bangsa Yehuda ini sungguh-sungguh sangat ironis. Begitu kasihan. Ketika Allah akan memberikan penghukuman bagi musuh-musuh bangsa Yehuda, Allah bukan berarti melupakan apa yang telah dilakukan oleh bangsa Yehuda. Kita tahu bersama, penghukuman itu juga didatangkan Allah kepada bangsa Yehuda
dengan satu tujuan supaya bangsa Yehuda, bangsa yang dikasihi Allah, umat milik Allah ini kembali kepada Allah. Banyak di dalam perjanjian lama kita tahu Bapak Ibu, di mana bangsa yang begitu dikasihi oleh Allah ini seringkali memberontak, bukan? Seringkali membuat kecewa, seringkali tidak tahu diri, seringkali memanfaatkan Allah. Jauh daripada Allah, padahal berulang kali Allah itu mengejar mereka, memberikan belas kasihan, menyelamatkan, menolong, mencukupkan, memimpin, menyertai, memberikan janji dan membuktikan secara pribadi. Tetapi umat ini seringkali nakal dan akhirnya diberikan penghukuman. Hukuman ini hanya serta-merta diberikan Allah supaya bangsa Yehuda kembali dekat padanya. Ketika bangsa Yehuda diberikan nubuat dari Yoel, keputusan apa yang akan mereka ambil? Sebuah janji yang Allah terus nyatakan bagi umat yang dikasihinya terus didengungkan. Penyelamatan. Hari di mana dibebaskannya mereka dan tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi kesusahan. Tapi di mana mereka akan mengalami pembebasan daripada Allah. Di saat mereka sedang mengalami hukuman, Allah selalu berkata, Dia menunjukkan diri bahwasannya Allah adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Allah ada bagi umatnya. Allah hadir di tengah-tengah umatnya yang sedang kesulitan. Dan Allah tidak pernah tinggal diam. Bapak Ibu Saudara, maka janji ini pun sangat relevan bagi setiap kita saat ini. Di mana Allah adalah tempat perlindungan bagi setiap kita. Allah adalah Allah yang ada di dalam masa yang lampau, di dalam masa sekarang. Bahkan kita juga diajarkan untuk terus percaya kepada Allah di masa-masa yang akan datang. Di tengah situasi yang kita nggak pernah tahu Bapak Ibu saat ini seperti apa, tetapi firman Tuhan hari ini mau berkata kepada setiap kita. Setiap kita ini udah dibebaskan dari belenggu dosa dan hukuman kekal. Kita diberikan hidup yang kekal karena Kristus datang bagi setiap kita. Dan ini menjadi satu bukti Tuhan itu tempat perlindungan, tempat yang nyaman. Maka ketika kita akan menyongsong hari Tuhan, kita gak perlu takut dan khawatir, tapi kita akan siap menghadapinya. Maukah kita percaya kepada Allah yang menjadi tempat perlindungan bagi setiap kita? Maukah kita percaya kepada Tuhan yang di dalam karya masa yang lalu itu sudah sangat terbukti? Maukah kita percaya? Kita mau mempercayakan hidup kita kepadanya untuk masa-masa yang akan datang. Mari kita mau sama-sama jalani hari kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.